Bagi saya, kebaikan adalah sesuatu yang kita laksanakan, kita berikan kepada orang lain secara tulus, terutama kepada mereka-mereka yang sama sekali tidak memungkinkan membalas kita. Jadi kita tidak, satu, harus tulus, kita memang mau memberikan. Kedua, kita tidak boleh berharap sama sekali bantuan kembali dari mereka ke kita. Dan sebetulnya kalau bagi saya, ya saya ini sudah diberkati Tuhan luar biasa dari kecil ya. Saya punya masa kecil juga very colorful, indah sekali, termasuk makan 1 hari sekali, indah sekali. Ya, jadi waktu saya umur 9 tahun ayah saya meninggal mendadak, kecelakaan pas mau jemput teman yang mau main tenis. Jadi kita mendadak dari adanya provider menjadi nggak ada. Dan untuk ngurus pensiunnya orang tua saya itu memakan waktu itu kalau tidak salah sekitar 4-5 tahun. Ya, susah sekali dulu. Nah, hanya karena kebaikan Tuhanlah saya bisa menjadi siapa saya sekarang, karena saya dijauhkan dari niat-niat berbuat yang tidak baik. Jadi kebetulan saya orang Kristen, refuge saya, tempat saya, pelarian saya adalah gereja. Saya ikut volunteer, kerja bakti, semua di gereja. Saya bergaul banyak orang-orang dengan motivasi untuk melayani sesama. Satu hal itu. Kemudian dari gereja ternyata mendatangkan berkat untuk saya. Saya ikut kur, nyanyi. Ya, akhirnya juga dari SMP kelas 3 sampai kelas 3 SMA itu saya bayar sekolah dari nyanyi. Ya, dulu saya penyanyi seriosa dulu. Ya, sebulan sekali di TV dulu di Jogja, masih hitam putih dulu. Nah, kebaikan lagi-lagi ditujukan kepada orang lain sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan yang selama ini sudah memberikan saya banyak hal, ya. Dan dari humble beginning, dari sekolah, bukan sekolah yang ngetop sekali, walaupun top juga waktu itu ya, sekolah saya SMA Bopri 2, ya, dengan cita-cita saya pengen jadi dokter, ikut dokter Lee, tapi nggak punya dana. Akhirnya ya saya masuk sastra Inggris, sempat bayar setahun, tapi kuliahnya cuma 1 bulan 3 hari, karena saya mengikuti seleksi calon penerbang Garuda dan diterima. Nah, saya ini menjadi penerbang, bisa dibilang penerbang murahan, ya, karena uang yang dikeluarkan dari mulai daftar sampai selesai hanya Rp750, tidak sampai Rp1.000, ya. Dari 2.200 orang diterima 60 orang, dan pada akhirnya 44 orang selesai dan semuanya dibayari oleh Garuda. Jadi modal saya jadi penerbang hanya Rp750, tanggal 4 Desember 1975 daftarnya itu, ya. Kwitansi masih ada, saya simpan. Nah, lagi-lagi dari anak di daerah yang hidup ya kita pas-pasan, tetapi dengan kebersamaan kita satu keluarga, kita bisa survive. Apa yang kita lakukan? Setiap hari saya dan saudara kandung berlomba untuk bangun pagi. Berlomba bangun pagi untuk apa? Untuk nyapu halaman dan nyiram tanaman. Akibatnya apa? Ya, kami makan nasi sehari sekali, tetapi kami berkelimpahan dengan buah-buahan banyak sekali.
apalagi pisang. Ada mangga musiman, nangka musiman, jambu ada terus, jeruk ada terus, sawo sepanjang tahun ada, ya. Kemudian pisang, aduh berlimpah. Ayam sering hilang, ya. Tahu-tahu ketemu lagi, kembali lagi, anaknya banyak, ya. Lagi bermain-main, nggak taunya di antara pohon-pohon ada telur ayam. Jadi mungkin yang dulu dibilang wah kita susah, itu sebetulnya kita berbahagia sekali, ya. Orang lain makan nasi pakai ini, kita nasi sekali, tetapi lauknya luar biasa, lebih sehat. Ya buah-buahan, ya telur ayam langsung dari dia diambil yang masih baru. Kemudian sayuran kita bikin sendiri juga. Jadi ya, dan itu semua saya merasakan bahwa kalau kita berbuat baik terhadap tanah, kita tanam dengan baik, kita siram dengan baik, maka pohon-pohon tersebut, tanah tersebut akan berbaik lagi pada kita. Jadi kalau ada orang bilang hukum tabur tuai, ya, kita menabur, kita urus dengan baik, kita menuai. Itu nyata sekali dari saya masih kecil, dan itulah yang saya praktekkan sekarang, ya. Kita mencoba yang terbaik untuk membantu dengan tidak mengharapkan apapun juga dari yang kita urusin, ya, karena begitu selesai dari pantiasuhan kami, sudah selesai kuliah, mereka boleh kemana saja tanpa membayar apapun ke kami, ya. Dan ternyata dari banyak hal lain, kegiatan lain, kita dicukupkan oleh Tuhan, ya. Jadi kebaikan adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan tulus. Dan kalau kita bisa melakukan dengan tulus, maka Tuhan berkenan. Nah, kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan hadir. Nah, kalau Tuhan hadir, yang bekerja bukan kita lagi, Tuhan sendiri yang bekerja. Makanya hasilnya bagus. Ya, kami punya tanah itu batu bertanah di Kupang, ya. Tapi kalau melihat hasil kami, boleh lihat di Instagram atau di Facebook, ya. Hasilnya luar biasa. Bahkan kami mulai tahun 2008 kami swasembada pangan, ya. Bahkan 2012 sampai 2015 panti asuhan kami, sebuah panti asuhan, kami dimampukan membagikan beras ke orang lain 12 sampai 14 ton. Kebayang nggak? Jadi orang lain bukan bawa beras ke panti asuhan, panti asuhan bisa membagikan orang lain. Padahal saya istri dan anak-anak tidak pernah kuliah di pertanian. Lagi-lagi yang menumbuhkan Tuhan, kami dicukupkan. Dan ya tuh, lagi-lagi satu saja yang harus kita ingat, kalau melakukan apapun juga harus tulus. Terima kasih. Kredimilman sensaritet, lan vi se ilkår.